Nah, Apa Wim? oke. Oh, napa Wim? Biasa, Dok. Dikon gue blangkon, aku sih gue ireng-ireng loh. Aku sih gue ireng-ireng, Kon bener. kon sampel aku iki nang apa nang rame-rame mbok kon gawe blangkon kon iki utekmu keroak apa ya apa? Ya pancen kerowak, Dok, narak kerowak, rambut untuk otak. Ya. Ya apa Wim? Ya apa Wim? Biasa, Kon Dok. saiki malam iki tan malam satu suro. Kon wis adus banyu. Nah, Kon wis adus banyu peceren apa durung? kakek aneh. Lah be Kakek. ya apa? Iki Jangan. nek malam siji suro iki ngombene kopi. Hmm. Aku tuku es teh, Dok, es teh. Oh iya wes es teh gak apa-apa. Es teh pinggir jalan, Dok. Lagi selain es krim sekarang yang badai kan, Dok, badai es teh, Dok. Ada es teh ya maksudnya apa? Nih pikir jalan ki ono dodolan es teh berapa macam beda-beda merek. Oh, ya bagus iku. Iku. Apik iku Wim. Apik. Ekonomi bagus ya. Oh Ekonomi iya. bagus banget. Kon saiki usahamu apa Wim? Nah, usah. Aku udah ngono, Dok. Udah mulai. Udah mulai. Kon iki. Udah mulai. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa Wim. Kan aliran kebatinan di batin. Ae. Kan iku Lagi reservasi tempat. kaya anu, kaya anu Plato. Ide akeh gak ono prakteke. Sekali-sekali Alam ide. No. yo sekali-sekali niru apa Aristoteles ngono. Ono mbok batin, nah kon saiki aliran kebatinan koyo. Kakean. Wes ah, kakean. Tahu. Ya wis. Dok, selamat malam. Apa-apa. Iki wong gue wis 70. Ya wis oke. Semayang. Ya wis. Ayo. Oke, ayo. Ya, selamat malam, Dokes. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Setelah berapa kali tertunda, akhirnya kita bisa merayakan, Dok, malam satu suro. Dengan membahas pengajian lambung, Dok. Lambung. Iya sih, aku Mitos kesehatan. Gimana? Aku apa takon ya ini. Kon kok kepikiran ngomong lambung itu? Ya apa? Nah, ini Ya kan urut, Dok. Kan Oh. urut, Dok. Ini jantung, paru-paru, lambung. Loh, ya apa sih? Saya ingin lho. Tak pikir iki malam siji suro anu apa jenenge kawim lambunge peri karena soalnya poso ngono kan. Biasanya kan poso. Petengku lemu, Dok. Gendut petengku. Iya kon Gendut. ojo mangan ojo akeh Wim. Mati kon kok Wim. Mangane titik ae. Iya, kamu kalau banyak makan cepat mati. Iya, betul. Nah, mangane titik ae ojo akeh-akeh. Geragas kon iki. Mangan titik ae. Oke, Dok, siap. Oke, langsung aja, Dok. Bahas pertama mengenai fungsi lambung aja, Dok. Monggo Dok Fungsi menjelaskan. gitu. Kamu kalau apa namanya? Nih kalau misalnya kamu lambung itu kalau orang makan itu ya, orang makan kan mesti nang mulut itu, ya, nang mulut itu, nah mulut itu biasanya kan mesti dikandani itu ya, dulu nek pelajaran biologi itu ya. Gitu. Sistem pencernaan, Dok. Biologi pencernaan. Ya, itu mesti dikasih tahu enzim yang ada enzim yang ada di mulut apa itu mesti gitu itu. Ayo apa? Mesti kan isi eling kan. Eling tak Wim? Kan Wim. Nah. Amilase, Dok. Apa lali? Iya, peti alim. Itu nek wis nang usus 12 jari itu gampangannya tripsin, lipase, amilase. Lho iki pinter iki. Ical iku pete alim lho. Pinter ical iku rada antibake. Kalau di lambung itu ada amilase. Ada amilase. Ada protease.
ada juga lipase gitu ya, ada lipase gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya fungsi lambung apa ya pencernaan gitu ya, pencernaan. Karena yang eh, dalam perkembangannya itu bagian dari foregut gitu ya, apa usus usus depan gitu ya, usus depan dalam apa namanya embriologinya. Biyen itu ya kalau apa namanya apa pelajaran pelajaran embriologi atau anatomi usus itu bayangno iku angel karena moco gitu ya. Jadi yang namanya usus itu tadinya kan kayak pipo gitu kan. Lurus gitu kan kayak pipo gitu. Terus di bagian forgatnya itu ono sing mlentuk itu ya. Mlentuk terus dia ngepot muter gitu. Muter ke kiri ini. Sret, gitu ya. Muter ke kiri. Jadi yang lambung itu yang namanya awalnya punggungnya lambung itu akhirnya muter jadi punggungnya lambung ada di kiri gitu ya. Gitu. Jadi tadinya itu gini terus muter gitu ya. Muter 90 derajat. Lah, yang yang unik lagi, usus yang tadinya lurus itu dia tuh keputer 270 derajat ini. Wet, gitu. Ya, itu muter ya, 270 derajat. Jadi akhirnya muternya itu usus itu ada yang turun terus kemudian naik lagi muter itu sampai rektum. Lah dulu jelas no itu banyak temanku yang tak jelas no itu gak ngerti-ngerti itu. Nek saiki gampang buka YouTube ketok itu. Oh muter kayak gitu ya, muter. Sekarang itu kalau kita mau belajar ya, belajar katanya embriologi tapi yo gak penting sih kayak apa belajar embriologi cuman kalau kepingin tahu misalnya embriologi usus itu tadinya kayak tabung lurus itu ya tabung lurus itu terus kemudian bagian lambungnya melentuk terus menggok ya. Muter 90 derajat gitu habis gitu ususnya muter 270 derajat gitu. Jadi ada akhirnya lambung keluar duodenum, ya, duodenum itu usus 12 jari, terus kemudian yeyunum, ileum itu usus halus. Terus ada yang gede itu, yang usus yang namanya usus besar itu dari yang namanya mulai usus usus buntu, usus buntu yang ada appendiknya, terus ada usus besar itu ya, kolon yang ascendent, transversum, descendent, terus rectum gitu ya. Itu karena ususnya tuh muter 270 derajat ya. Jadi gambarannya keluar mau munggah, mau mudun mana tadi taek itu ya itu. Jadi taek itu. Itu adalah pencernaan. Nah, pencernaan pada tiap binatang itu ya berkembang secara berbeda sesuai dengan eh, perkembangan atau sejarah evolusionernya gitu. Manusia misalnya. Manusia ini awalnya ya dari nenek moyang mamalia sama dengan mamalia yang lain gitu ya. Jadi kita itu satu nenek moyang dengan wedus gitu ya. Satu nenek moyang dengan kelelawar. Kelelawar itu mamalia loh ya, bukan burung ya. Dia itu mamalia yang bisa terbang gitu. Jadi ya kita itu satu nenek moyang. 65 juta tahun yang lalu itu nenek moyang kita itu sama antara manusia ini Homo sapien dengan wedus, dengan paus itu ya, dengan lumba-lumba itu sama itu. Loh kok mereka bisa ke air? Ya itu namanya sesuai dengan perkembangan evolusionernya. Lah, tadinya nenek moyang mamalia yang kecil yang bentuknya kayak tikus gitu itu ya. Bentuknya kayak tikus itu. Ya bukan tikus, mirip tikus gitu ya. 65 juta tahun yang lalu nenek moyang kita tuh mirip tikus gitu. Nah, mereka pemakan apa? Pemakan tumbuhan, gitu, pemakan daun-daunan gitu. Pemakan daun-daunan gitu ya. Terus kemudian berkembang gitu ya. Mulai ada yang makan serangga gitu ya. Jadi 65 juta tahun yang lalu memang nenek moyang kita itu pemakan tumbuhan memang iya gitu itu. Apa herbivora gitu. Tapi ya terus kemudian berkembang gitu. Berkembang jadi lama-lama kita omnivora. Semua kita makan, ya tumbuhan kita makan gitu ya. Ya
binatang juga kita makan, jamur kita makan gitu. Ada enggak yang herbivora tok gitu? Ya ada gitu, ada gitu, ada. Yang karnivora ya ada, misalnya harimau itu karnivora. Harimau kamu kasih bayam ya nggak mau gitu. Jadi kalau misalkan orang vegetarian tuh sehat ya coba itu harimau kasih makan bayam ya sakit dia gitu ya. Sama manusia ini juga gitu. Manusia ini pada dasarnya ya sudah omnivora gitu. Kalau ada itu yang namanya SJW herbivora itu yang kampanye herbivora aja tiap hari itu ya. Apa namanya itu istilahnya? Eh, apa Win? Herbivora itu Win. Apa vegan apa? Vegan, vegetarian itu. Vegetarian itu senengannya kan berdakwah itu. Wah, ada yang ngomong, dok nenek moyang kita ini dulu pemakan tumbuhan. Oh iya bener gitu. Bahkan nenek moyang kita sebelumnya itu pemakan pemakan belerang waktu jadi apa namanya apa bakteri. Kamu itu. Ya bukan berarti kalau nenek moyang kita itu makan belerang, kita makan belerang juga gitu. Yang enggak. Nenek moyang kita waktu berupa bakteri itu ya makan belerang. Kamu mau ikut nenek moyang yang makan belerang? Oh, makan apa itu? Belerang itu kalpana itu mengandung belerang. Jadi kamu tuku kalpana diombe, itu mengandung belerang gitu ya. Nah, nenek moyang kita 65 juta tahun yang lalu pada saat eh, hampir punah dimakan dinosaurus itu gitu ya. Hampir punah itu bentuknya kayak tikus gitu. Nah, terus ada yang berkembang ke arah yang namanya ini apa namanya binatang-binatang apa namanya eh mamalia air. Mamalia air itu apa ya? Paus, lumba-lumba gitu ya. Duyung ya, dugong gitu. Itu mamalia gitu. Mamalia gitu. Anjing laut gitu. Anjing laut itu bukan bangsa anjing loh ya. Itu beda gitu. Oh beda namanya aja anjing laut gitu. Sama dulu Wim, itu misalnya waktu Singa waktu laut, anjing laut itu dok sama. singa laut, anjing laut itu ya. Walrus gitu. Nah, aku biar ditakoni ini apa ditakoni apa SD ku ono guru yang takoni ini. Ikan paus bernapas dengan apa gitu pertanyaannya. Yo, gitu. Ikan paus. Ikan paus bertahan. Lah aku yang ngomong, Pak, paus itu bukan ikan. Loh, kalau ikannya ya bernapas dengan insang gitu ya. Tapi ini paus itu bukan ikan gitu. Kalau hiu ya ikan hiu, tapi paus itu bukan ikan. Lumba-lumba itu bukan ikan. Ikan lumba-lumba ya. Bukan itu bukan ikan gitu ya. Nah, dalam perjalanannya tentu saja yang namanya ususnya paus dengan ususnya manusia itu berbeda ya. Kita terpisah itu sejak 65 juta tahun yang lalu, arahnya berbeda gitu ya. Ya, berbeda. Nah, kita itu 30 juta tahun yang lalu itu kita berpisah antara kita dengan primata-primata kayak apa namanya? Primata yang ada di misalnya di mana ya? Di Madagaskar gitu ya. Itu terpisah kita 30 juta tahun yang lalu. Tentu perbedaannya adalah dalam sejarah evolusinya kita itu makan apa gitu. Kalau seandainya ya, seandainya Homo neanderthal itu masih hidup sekarang gitu. Tentu pencernakan kita dengan Neanderthal itu sudah berbeda. Kita mempunyai sejarah yang berbeda sehingga kita jadi spesies yang berbeda gitu ya. Ya memang yang namanya Neanderthal itu juga Homo golongan manusia, Homo Neanderthal. Ada Homo floresiensis, ada Homo luzonensis, ada Homo naledi, ada lagi Homo denisovans. Itu kelihatan dari giginya aja kita memakan makanan dalam komposisi yang berbeda gitu ya. Berbeda gitu. Tentu saja karena yang namanya dalam waktu puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun
Homo neanderthal itu berada di tempat yang berbeda dengan Homo sapien gitu. Jadi lambungnya pun bentuknya beda gitu. Dia spesies yang berbeda. Ya bentuknya kayak kita gitu ya. Ya, bentuknya kayak manusia, kayak Homo sapien, tapi dia bukan Homo sapien gitu ya. Itu adalah lambung. Kalau misalkan pertanyaannya lagi pada eh, nih ya, itu, fungsi lambung itu apa gitu. Lambung yang pertama itu kenapa lambung itu belenduk gitu. Sama kalau misalkan usus besar itu ya, usus besar itu kalau di mana apa namanya apa jenenge sapi malah usus besarnya dua gitu. Sapi itu usus besarnya dua gitu. Lah manusia usus besarnya itu lambungnya itu satu, kalau sapi itu loro, babate itu loro buka. Tahu kan delok wong belah sapi. Pinggiran dulu sih, Dok. Itu Kemarin nggak loh. lihat. Pantes. Oh. Nah itu delok itu lihat apa namanya mereka beteti jeroan itu ya. Oh, ada yang lambungnya itu gede tuh. Usus besarnya sapi dua gitu. Kenapa? Lah karena sapi itu mempunyai perjalanan evolusi yang berbeda. Lah sapi itu kalau di usus besar yang pertama, usus besarnya sapi itu, dia masih bisa regurgitasi, gitu ya, terus dikunyah lagi, gitu. Ya sapi gitu. Tapi kalau manusia Homo sapien itu gitu, itu namanya GERD nanti itu. Loh iya, GERD itu ya. Yang namanya GERD itu sebenarnya singkatan ya, gastroesophageal reflux gitu ya. Ya, itu reflux itu. Jadi ada cairan cairan lambung ya termasuk makanan yang kemudian naik lagi ke esofagus gitu ya. Makanya itu istilahnya adalah gastroesophageal reflux gitu. Itu apa? Gastroesophageal reflux disease itu ya. Itu namanya GERD gitu. Makanya orang ngomong garget, oh apa tuh garget gitu ya itu. Jadi yang namanya GERD tadi itu adalah gastroesophageal reflux itu ada beberapa hal yang membuat seperti itu. Karena sebetulnya antara esofagus itu ya, kerongkongan gitu, kerongkongan. Kalau tenggorokan itu apa kalau tenggorokan? Apa Tenggorokan tuh? sama kerongkongan bedanya apa? Pernapasan, Dok. Saluran pencernaan dan saluran Eh, pernapasan. saluran pencernakan ya kerongkongan dan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu saluran apa namanya saluran pernapasan itu tenggorokan gitu. Dulu dulu dokter dokter THT itu namanya THK. THK dulu tahun 70-an 60-an itu dokter THT itu. Dokter spesialis THT itu dulu namanya dokter THK. Telinga, hidung, kerongkongan. Nah, gitu. Ya. Telinga, hidung, kerongkongan gitu. Terus kemudian kerongkongan itu kan apa namanya alat apa namanya makanan. Akhirnya diganti THT. Gitu. THT. Jadi dulu itu telinga, hidung, kerongkongan loh. Urusannya kan cuma hidung sama telinga itu. Makanya tetap aja THK gitu. Telinga, hidung, kuping gitu. Ya, telinga, hidung, kuping. Gitu. Atau diganti THT telinga, hidung, telinga. Soalnya telinganya lurus. Ya, itu bedanya. Nah, kerongkongan itu adalah esofagus itu. Nah, yang apa namanya yang sudah masuk ke lambung itu pada umumnya tidak balik lagi ke esofagus kecuali dalam kondisi muntah, gitu itu ya. Dan muntah itu adalah kondisi patologis pada manusia, ya. Pada manusia itu kondisi patologis, kondisi yang membuat sakit itu. Nah, tapi kalau pada sapi itu, lah ya nggak apa-apa memang sapi itu kalau sudah ditelan masuk ke usus besarnya, yang pertama, dimuntahkan lagi, dikunyah lagi. Jadi sapi itu meskipun nggak makan rumput gitu, diem-diem itu dia memuntahkan
apa namanya makanannya yang sudah masuk di lambung yang pertama dikunyah lagi gitu. Nah, pada ayam itu ada yang mirip lambung namanya tembolok gitu. Tapi itu mempunyai fungsi yang berbeda, tembolok gitu, tembolok gitu. Ya, tembolok beda itu. Tembolok itu kayak terus makanan gitu, ya. Makanya apa namanya pada ayam itu Kerikil, kerikil, kerikilnya ngasin ya. namanya ngasin gitu ya. Ngasin dia itu. Nutuli kerikil-kerikil kecil gitu ya. Ya, tele, ayo bahasa Jawa ini tele, tembolok, ya, tele. Gitu. Makanya dulu itu orang-orang itu kalau apa namanya melihat apa namanya ayamnya itu lapar apa enggak, dipegang tele, lek tele itu gede, temboloknya itu gede, udah nggak usah kasih makan. Tapi kalau kurang dikasih makan lagi. Nah, kalau misalnya apa namanya ayam dikasih makan dege gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ayam makan biji-bijian, ayam makan biji-bijian termasuk burung gitu ya, burung burung puter gitu ya. Orang-orang dulu kan burung puter itu dikasih apa jagung gitu, makanya jagung dan terus kemudian dikasih apa serpian batu bata untuk ngasin. Loh, ini pada dasarnya mereka perlu itu untuk membantu pencernakan itu apa namanya temborok pedalnya itu. Nah, pada manusia nggak ada itu karena manusia dan burung itu mempunyai sejarah evolusioner yang berbeda. Nah, manusia tadi ya pada manusia itu kalau di mulut itu yang sudah dicerna oleh enzim itu ya apa? Itu karbohidrat gitu. Karbohidrat dicerna gitu. Nah, kalau sudah di lambung ada yang namanya pepsin itu. Pepsin itu mengubah jadi pepton itu ya. Nah, yang dicerna di lambung adalah lemak duluan itu. Ya, itu. Itu fungsinya lambung. Jadi yang namanya makanan itu sejak di lambung itu sudah dicerna gitu. Nanti di usus 12 jari pencernakannya juga beda. Enzim-enzimnya berbeda gitu. Nah, dari kompartemen ke kompartemen itu itu terpisah. Artinya itu ada sekatnya, ada sfinkternya gitu. Jadi dari apa? Dari esofagus itu ya. Uh, uh, dari esofagus terus masuk ke lambung itu pada umumnya dia tidak akan kembali ke esofagus masuk kon jungkir walik gini loh. Itu nggak bakal karena ada sfinkternya. Gitu. Ada sfinkternya, ada pintu yang bisa masuk nggak bisa keluar balik. Gitu. Jadi antara esofagus dengan lambung itu juga ada sfinkter gitu ya. Otot sfinkter itu yang nutup gitu. Pada saat menelan itu dia masuk, tapi dia tidak balik. Hanya saja pada yang namanya konsi GERD tadi itu, ya apa namanya gastroesophageal reflux disease, namanya juga disease, itu penyakit itu ya, itu penyakit itu. Itu jadi rasanya ada asam lambung itu HCl, asam lambung yang naik ke mana? Ke esofagus atau kerongkongan. Jadi terasa asam, terasa panas gitu. Sampai di mulut itu. Mulutnya terasa asam itu. Itu bisa, itu GERD. GERD itu sebetulnya singkatan gitu ya, itu. Singkatan itu. Singkatan gitu ya, itu. Ya itu protein itu Oke, diubah menjadi pepsin, menjadi pepton. 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 Oke dok. Jadi sekarang ke kapasitas lambung. Nah, tak baca kan kapasitas lambung itu cuma 1 liter ya. Kalau orang Oh dewasa ya iya, standarnya. iya betul. Nah, itu dok Kurang lebih 1 liter. 1 liter kan sedikit ya dok. Maksudnya berarti otomatis Oh, cara 1 liter itu banyak kan? 1 liter itu banyak gitu. ya, ya. Loh, Oke. 1 liter. Loh, 1 liter itu banyak. Makanya kamu tidak bisa minum 1 liter langsung itu nggak bisa gitu. Lambungmu penuh gitu ya gitu. Lambungmu penuh. Memang betul antara 800 sampai 1100 cc lambung gitu ya. Kapasitasnya beda-beda gitu ya. Antara
anak-anak malah lebih kecil lagi. Tapi pada umumnya orang dewasa itu antara 800 sampai 1100 cc gitu ya. 1 liter kuat ya, itu. Lu kan ngombe 1 liter lah blenek kon. Nggak bisa itu. Coba kamu menghabiskan yang namanya satu botol aqua itu. Nggak Aqua. mampu kamu gitu. Penuh itu ya, penuh full gitu ya. Tapi kemudian beberapa saat kemudian dia masuk ke usus halus itu. Masuk ke usus halus. Nah, dari usus halus dia tidak akan balik lagi ke lambung, ada sfinkternya juga gitu ya. Gitu. Ya, kalau sudah masuk lambung, ya kamu minum lagi bisa gitu ya. Itu. Jadi ya dari apa? Dari lambung itu ada sfinkternya. Setelah masuk ke duodenum ke yayunum ke ilium. Ilium masuk ke kolon itu, dia juga nggak bisa balik lagi. Itu ada sfinkternya gitu. Ya, nggak bisa balik lagi. Mulai balik lagi kan taek menentukan gini lah. Wah, emang tuh taek. Nggak mau itu kondisi sakit kalau sampai muntah taek. Bayangin aja itu. Muntah taek itu kondisi sakit. Jadi tidak ada orang muntah taek itu gak ono gitu ya. Tidak ada gitu. Karena yang namanya feses itu sudah yang namanya kolon tadi, kolon ascendent, transversum, descendent gitu. Yang tidak ada. Gitu. Jadi muntah, bahkan kalau muntah itu adalah muntahan dari misalnya muntahnya berwarna hijau gitu ya, itu berarti dia memang ada masalah dengan sfinkter lambungnya sehingga yang namanya cairan itu masuk di lambung gitu. Itu hal-hal yang seperti itu bisa menjadi indikator bagi dokter misalnya ya, lambungnya misalnya dipasang ya, orang sakit kan dipasang di situ. Terus kemudian yang keluar tuh warnanya hijau gitu. Loh, ini berarti yang namanya cairan di usus halus yang seharusnya nggak ke lambung, dia ke lambung gitu. Jadi keluar gitu. Itu adalah indikator-indikator bagi dokter bahwa ini pencernakannya nggak sehat ini pasien. Ya gitu. Itu indikator-indikator. Benar ya, Win? Oke, Dok. Masih soal kapasitas, Dok. Berarti kan kita berhenti makan tuh kapan, Dok? Apa hitungan 1 liter apa sesuai dengan keinginan kita? Iya, apalagi makanan ya, Win. Makanan volume 1 liter ku wakil loh, Win. Itu. Loh iya, kamu makan, katakanlah, makan nasi padang itu. Itu volumenya nggak sampai 0,5 liter, volume ya. Volume itu. Nasi padang itu volumenya nggak sampai 1 liter. 0,5 liter nggak sampai. Jadi kamu makan nasi padang yang bisa kamu masuk semua gitu. Itu volumenya nggak sampai 0,5 liter gitu. Apalagi kamu makan nasi padang, tambahin ngombe. Minummu juga nggak sampai 0,5 liter gitu. Wim, 0,5 liter itu petang gelas loh, Wim. Gitu. Kan masa pernah kamu makan nasi padang minum 4 gelas? Enggak lah gitu ya. Ya, enggak lah ya gitu. Jadi kapasitas lambung memang ya maksimal ada orang yang lambung 1.100 itu ya ada 1.100 cc itu. 1.100 cc kayak Fiat. Dia itu ono Fiat 1.100. Fiat tahun 60 1.100. 1.100 cc gitu ya, 1.100 cc. Nah, tapi lambung itu ya yang bisa melar, bisa mengkeret gitu. Tapi maksimal ya ada maksimalnya gitu. Itu ya. Terus, Dok, tadi itu masalah GERD dan GERD itu, Dok. Itu kan pada tanya Kenapa? nih. Biasa nih. Apa? Yang pertama, nih, kembali nih. Apakah autoimun sudah ada salam aja. Apa? Apakah autoimun dapat mengakibatkan GERD? Lah ya, autoimun itu kan banyak gitu ya. Kalau apakah
apakah GERD itu bisa berhubungan dengan penyakit autoimun? Ya bisa saja gitu ya. Autoimun itu apa? Banyak penyakit autoimun itu. Dari biduren itu ya autoimun. ALS itu ya autoimun ya toh. Gitu. Jadi ya yang namanya penyakit autoimun itu ada ratusan jenis gitu ya. Tapi ya tidak semua itu terus kemudian ada hubungannya sama GERD, tapi ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun, terus kemudian salah satunya menimbulkan gangguan atau kondisi yang namanya GERD. GERD itu sekali lagi gastroesophageal reflux disease gitu ya. Jadi isi lambung balik ke esofagus. Ya itu. Sebabnya apa? Loh ya wakeh. Pokoknya kalau ada barang yang dari lambung naik ke esofagus lagi, namanya GERD gitu. Berhubungan dengan apa yuk? Macam-macam gitu ya. Macam-macam. Terus ini dok, tadi pola makan. Kan kita kan mengenalnya kan pola makan kan 3 kali sehari dok ya. Pagi, siang, malam gitu kan. Ya, setelah itu yang bagus seperti apa sih pola makan itu? Pola Yang makan yang waktunya ya, bagus itu waktu. pola makan yang teratur. Kalau 2 kali ya 2 kali, kalau 3 kali ya 3 kali, kalau 7 kali ya 7 kali. Yuk ada gitu. Kamu itu ya Wim, coba kamu sekali-sekali numpak yang namanya kapal pesiar. Astaga Wim, mangan ping pitu Wim itu. Heeh itu. Ping Kok pitu iso? kayaknya. Lu bener. Jam setengah papat, jam papat lebih. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Lah ini opo kadang-kadang mangan. Ini sahur iki ngono. Itu makan. Terus kok mari ngono jam pitu, jam setengah 6 mangan mangan. Jam 09.00 mangan mangan. Awan mangan. Iki yo wong diajak mangan terus itu. Wah, ada yang namanya late lunch itu. Terus early dinner, terus bengi pesta tengah malam. Iku lek nang coba kon nek wis sugih coba numpak kapal pesiar. Kon nek wis sugih sampai lali ambek aku awas kon. Sok ben, sok ben. Orang bakal sugih dok. Saya ngomong soal sugih, orang bakal sugih saya lihat dok. Aku mabukan. Oh, kan iki apa gak apa-apa, numpak kapal pesiar iku gak apa-apa. Temenan kok numpak nang hotel, gak kroso. Entahlah. Awas kon nek sampai sugih lali ambek aku awas kon tak santet kon. Orang mungkin lah dok. Sok lali gue. Tak tekoni anak-anakmu, tak tekoni. Loh, lah beke kon mari sugih terus kemudian demensia ayo ya apa? Tapi itu di atas di luar nalar dok. Itu kejadian alam itu. Faktor alam itu. Lah yo. Faktor alam. Mari sugih terus demensia. Wah ini. Jangan. Ya, ngono Wim. Ngono Wim. Dan itu dok, stres. Bagaimana stres bisa mengakibatkan sakit lambung dok? Proses. Ya, gini ya kan yang namanya sekali lagi ya gini. Kalau kita ngomong stres atau yang namanya stres itu sebetulnya bagi kita adalah sudah berkali-kali sebenarnya stres itu senjata bagi kita, bagi binatang gitu ya. Tumbuhan bisa stres nggak? Bisa sih gitu ya. Tapi kalau yang namanya cemas, anxiety itu cuman binatang gitu. Ya tentu. Itu adalah stres itu adalah kondisi yang bisa memicu atau membuat kita itu punya motivasi untuk tetap hidup. Itu stres gitu. Nah, kan kita ngomong ya awal-awalnya itu yang namanya stres itu kecemasan pada manusia itu ya. Yang menimbulkan sekali lagi ada awal sekali kalau kita stres itu di otak itu menimbulkan kaskade adrenalin loh ya itu kaskade adrenalin. Jadi orang itu pertama kena stres binatang juga itu begitu stres datang misalnya balik lagi
Contohnya seekor kijang yang mendadak melihat harimau atau melihat cheetah gitu ya. Melihat cheetah itu. Nah, dia mesti lari gitu ya. Dia itu langsung stres gitu. Nah, stres, cemas itu. Cemas kalau stres itu, kalau yang namanya stres itu adalah eh, kondisi jaringan gitu ya. Stres gitu. Ada neurotransmitter, ada hormon yang kemudian naik. Tapi awal mulanya semua itu dipicu oleh namanya kaskade adrenalin. Adrenalin muncul itu. Nah, adrenalin itu apa namanya? Adrenalin itu dia memicu semua gitu. Jadi pada binatang itu ya itu pada binatang itu begitu kaskade adrenalin muncul itu, kamu tahu sendiri ya yang namanya adrenalin itu. Adrenalin ini membuat jantung berdegup lebih cepat, ya, lebih kuat, pembuluh darah menjadi konstriksi. Kenapa? Kalau pembuluh darah itu jadi kecil, tekanannya jadi lebih kenceng gitu ya, lebih kenceng. Nah, kemana gitu? Nah, secara evolusioner pada saat orang itu tegang gitu, binatang-binatang itu tegang melihat mangsa atau melihat pemangsa gitu ya. Sama gitu ya. Sama. Jadi saat harimau melihat seekor kijang dengan kijang melihat harimau, dua-duanya itu sama-sama stres gitu. Dua-duanya sama-sama stres gitu. Kenapa? Kalau sampai harimau itu kehilangan buruan, ancamannya dia mati gitu. Kalau si kijang itu ketangkap harimau, ancamannya dia juga mati gitu. Ya. Jadi stres itu sebetulnya awalnya adalah pada manusia seperti binatang-binatang lain adalah senjata untuk menghindari kematian. Stres, ya. Tadi, nah, secara evolusioner gitu, kita itu sebagai binatang gitu. Kita sebagai predator, pemangsa, dan kita sebagai yang dimangsa gitu. Sama gitu. Dua-duanya memerlukan kekuatan untuk lepas dari kondisi itu. Gitu. Ya, yang namanya kijang untuk lepas dari ancaman cita itu, dia memerlukan kekuatan untuk bertarung, ya, kalau mungkin, atau kekuatan melarikan diri. Ya kalau kijang nggak mungkin lah ya, kijang itu bertarung. Tapi kalau yang apa namanya, kalau di rantai makanan itu di kelas mediocre seperti babi hutan gitu ya. Babi hutan itu pada saat beberapa detik itu memutuskan otaknya itu. Ini melawan atau lari gitu ya. Melawan atau lari. Lari memerlukan kekuatan otot. Melawan juga memerlukan kekuatan otot. Ya, memerlukan otot itu. Harimau itu atau cheetah itu pada saat dia melihat mangsa, stres juga dia. Wah, ini kalau nggak dapat mati lah aku kan gitu ya. Tuh itu. Nah, stres itu menimbulkan kaskade adrenalin memang. Dipompa kemana? Darah itu diarahkan dipompa ke otot, yang lain-lain dilupakan dulu gitu. Ya, jadi darah yang pada saat itu ke arah pencernakan dialihkan ke otot gitu. Ke arah kulit dialihkan ke otot gitu. Ya, jadi ke arah pencernakan mulut juga dialihkan ke otot. Itu manusia sering mengalami itu. Kalau tegang, perutnya mules gitu ya. Aliran darahnya kurang gitu ya. Perutnya mules, pengen pup ya, pengen kencing gitu ya. Itu karena semuanya diarahkan ke ke mana ke otot sehingga adrenalinnya itu ke situ, sehingga yang tersisa itu di tempat-tempat lain itu adrenalinnya berkurang, yang muncul adalah kondisi-kondisi yang dikarenakan saraf apa namanya saraf parasimpatis, mules gitu ya, mules gitu. Tapi kalau adrenalin dia harus kuat gitu ya. Nah,
sakit perut, atau kaku leher, kaku otot itu. Orang kalau tegang kaku otot. Kenapa? Ya itu tadi. Karena darahnya itu ke situ semua sampai tegang ototnya gitu ya. Terus mulut terasa kering. Iyalah itu. Karena diabaikan itu pada saat tegang. Jadi orang kalau tegang itu sama dengan binatang yang lain itu. Yang di mulut, di pencernaan itu. Jadi kamu ya kalau mau tegang, panik gitu, nggak doyan makan kamu, nggak mau makan. Sama dengan binatang-binatang yang mana yang di kaskade itu diarahkan ke otot. Jantung memompa lebih cepat, nafas jadi memburu gitu ya. Itu kaskade adrenalin. Lah di lambung ya tadi gitu ya. Lambung ditinggal lah pembuluh darahnya. Darahnya ditinggal gitu. Yang terjadi adalah ya tadi. Terus kemudian karena kaskade adrenalin itu memicu meningkatnya asam lambung gitu. Asam lambungnya meningkat gitu. Nah, itu yang membuat orang kalau tegang itu terus kemudian bisa sakit perut gitu. Jadi pertanyaan sederhana tadi, orang kalau stres itu bisa gangguan lambung? Loh ya bisa, gitu. Karena kaskade adrenalin. Gitu ya. Dan manusia itu tidak seperti kijang yang hanya cemas kalau lihat pemangsa. Gitu. Manusia itu cemas dengan narasi. Gitu. Ya, kamu dosa, cemas terusan itu. Gitu. Dengan narasi dosa aja kamu bisa mules-mules itu. Gitu ya. Takut gitu ya. Dengan narasi hantu gitu ya. Kamu jalan di kegelapan itu takut itu bukan karena tidak ada lah orang mati dimakan hantu itu nggak ada gitu ya. Tapi narasi tentang hantu itu bisa membuatmu ketakutan bisa sampai ke terkencing-kencing itu orang takut hantu padahal pada dasarnya itu nggak ada itu nggak ada. Misalkan kalau seandainya hantu itu betul ada itu hantu itu nggak membunuh orang gitu ya. Bahkan dalam keyakinanmu itu tidak ada orang mati karena hantu, itu nggak ada. Orang mati karena malaikat itu. Mana ada hantu pencabut nyawa? Nggak ada. Yang ada malaikat pencabut nyawa. Lu kamu malah takut sama hantu, nggak takut sama malaikat itu. Ya, ya itu narasi-narasi itu membuat kalian itu ketakutan sendiri. Gitu ya. Ketakutan atas narasi itu manusia itu bisa cemas itu ya. Makanya kecemasan manusia itu bukan hanya karena melihat predator gitu. Ya, kamu berangkat kerja pas-pasan gitu ya, gitu. Pas-pasan berangkat terus di jalan panik gitu. Nyampe kantor enggak gitu. Nah itu penyakit orang-orang itu. Padahal tiap hari dia begitu. Dia nggak mau mengubah kebiasaan berangkat lebih awal. Gitu. Tiap hari tegang. Gitu. Tiap hari keburu-buru. Lari-lari. Gitu. Di pesawat juga gitu. Di pesawat itu kalau ada orang nggak mau antri itu, dia bilang, saya terburu-buru Pak. Ya KB terburu-buru. Gitu. Ya itu kebiasaan orang Indonesia itu. Nggak mau antri, terus dibilang, Pak antri Pak. Saya keburu-buru. Lah, semua orang yang keburu-buru. Gitu ya. Jadi kalau kamu itu, sebenarnya kalau secara logika nalarmu jalan itu supaya nggak tegang di jalan berangkat lebih awal gitu. Tapi kan kita tidak demikian gitu. Kita tegang karena narasi gitu ya. Tanggal selawe gitu ya. Wah ini harus cicilan kredit BRI lah tegang lagi gitu ya. Cemas lagi sehingga manusia itu akhirnya kecemasan atas narasi itu bisa mengganggu yang namanya pencernaanmu tadi. Ya, gitu. Penjelasannya panjang kali lebar. Ya dok. Lagi dok, ini tadi yang harus takon soal alkohol dok. Apakah alkohol bagus? Tidak bagus untuk kesehatan lambung? Kalau kebanyakan. Ini alkohol yang berapa? Alkohol kalau kebanyakan. Gitu ya. Alkohol itu bentuknya kan macam-macam. Gitu ya. Nah, jus buah itu juga mengandung alkohol. Jus buah. Gitu. Kalau kamu tahu kiwi, buah kiwi itu kalau kemudian di jus, buah kiwi di jus kiwi itu akan mengandung sekitar 2,5 sampai 3% alkohol. Ya.
2,5 sampai 3% alkohol. Sama dengan bir lah itu. Sama dengan bir itu. Ya, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Alkohol sehat nggak? Iki cal alkohol 70%. Lho kon iku menungso tak strongking itu. Kon petromak lho. Ical itu. Oh, ya, jadi yang namanya alkohol itu kita perlukan juga gitu. Karena alkohol itu bahan untuk membuat kita menjadi dalam tubuh kita jadi gliserol gitu ya. Gliserol itu alkohol gitu ya. Gliserol itu alkohol gitu. Jadi dalam tubuh kita ada alkohol nggak? Lu ada gitu. Diperlukan nggak? Ya diperlukan gitu. Jadi kita mengkonsumsi alkohol bagus enggak? Lu ya lihat-lihat alkoholnya itu berapa yang kamu konsumsi gitu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal minuman beralkohol ya. Kalau saya sih sumpah nggak pernah minum alkohol. Demi alam semesta itu. Saya nggak pernah minum alkohol. Nggak, alkohol itu saya pakai untuk cuci tangan itu. Kalau bir sama wine lah itu urusan lain gitu ya. Itu minuman yang mengandung alkohol, bukan alkohol itu lah. Ya minuman yang mengandung alkohol tuh ya tadi jus kiwi aja juga mengandung alkohol gitu. Nah, alkohol yang apa namanya? Alkohol yang apa namanya? Yang sehat itu, alkohol yang menyehatkan itu adalah alkohol dosis manfaat itu. Dosis manfaat itu apa? Dosis manfaat itu alkohol itu dosis rendah sampai sedang, ya. Nah, kalau kamu lo apa? Kalau kamu dosis tinggi, nah dosis tinggi itu akan membuat kamu intoksikasi. Gampangannya apa? Kalau kamu sudah gliyeng, berarti itu sudah intoksikasi, sudah keracunan gitu. Ya, asal kamu nggak gliyeng, nggak mual, ya nggak apa-apa. Tape itu ya, ini ada yang bilang tape. Loh, badek air tape itu ada yang 40% loh, itu namanya kandungan alkoholnya itu. Badek tape itu loh, brem segala macam. Loh itu mengandung alkohol gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah alkohol mengganggu lambung? Jawabannya adalah, loh nanti dulu itu alkohol berapa persen gitu ya. Kalau 4,5% lah, saya nggak apa-apa lah itu sehat asal juga minumnya dengan nggak sak gentong gitu. Yang namanya bir itu kalau 1 kaleng 2 kaleng ya nggak apa-apa, paling kamu kembung aja gitu. Lo alkoholnya bir itu cuma 4,5% maksimal gitu ya. Bir. Jadi kalau bir sehat nggak? Sehat banget gitu. Sepanjang gini loh ya, sepanjang yang namanya lambungmu ya dalam kondisi sehat. Nah, kalau lambungmu itu sudah mengalami misalnya tukak peptik, ada borok ya, ada ulkus di situ ada borok, ya jangan gitu ya. Jangankan yang namanya apa namanya alkohol, makanan-makanan yang mengandung gula tinggi aja nggak boleh, atau mengandung apa namanya cabai itu juga nggak boleh gitu. Jangankan cabai atau alkohol, merica pun juga akan memberi rangsangan kalau seseorang itu sudah mengalami gangguan di lambung, misalnya lambungnya kroak gitu. Ya itu ya jangan gitu. Tapi kalau pada umumnya dalam keadaan kondisi normal gitu, minum alkohol nggak apa-apa. Dalam dosis ringan sampai sedang, itu yang namanya dosis manfaat. Dosis manfaat rata-rata manusia adalah 3 sampai 4 internasional unit per hari gitu. Ya. 3 sampai 4 internasional unit. Itu setara sama 30 cc 30 cc alkohol 100%. Bayangin aja. Maksud kamu mau ngomong banyak itu ya itu. Ya itu banyak itu. Nah, itu alkohol gitu. Tapi bagaimanapun juga sesedikit apapun kamu minum alkohol, tapi kalau kamu gliyeng terus mual, itu sudah mengalami keracunan, intoksikasi. Stop ya itu. Ya itu. Saya peminum tapi bukan pemabuk gitu ya. Minum ya secukupnya gitu. Ya, tapi ya sialnya aku ini minum botol tuh loh nggak mabuk. Otakku ini
otak saya ini emang koplak dari dulu. Jadi saya tuh pengen tahu rasanya mabuk, nggak bisa. Minum itu brandy 2 botol, nggak mabuk aku gitu. Tapi akhirnya ya saya tahu bahwa itu nggak sehat lah ya, itu ya. Sehatnya ya 1 hari 3 sloki, 4 sloki, oke lah ya, gitu ya itu. Kalau sampai kamu jackpot tadi itu muntah-muntah itu ya, ya wes itu kamu udah wah, minum Jack D kok sampai 1 botol, jangan itu. Itu tidak menikmati itu ya. Jadi kalau ada orang minum minuman itu dengan niat mabuk, lah itu salah gitu ya. Tidak sehat itu. Ayo kita mabuk-mabukan, loh. Jangan mabuk-mabukan, minum minuman jangan sampai mabuk gitu. Oke? Jadi kalau sakit, kalau mabuk itu ya terganggu apa namanya lambungnya. Kok bisa? Lah itu muntah itu. Kamu muntah itu ada gangguan lambung gitu ya. Nah, jadi kalau kamu sampai muntah, kamu goblok. Udah wis itu. Minum kok sampai muntah gitu. Dok, pertanyaan kedua terakhir kayak ini, Dok. Di indikasi kesehatan, Dok. Apa benar kesehatan tubuh bisa ditentukan dari sehatnya lambung? Loh, yo gak lambung tok gitu. Lambungmu sehat, utekmu bosok yo bosok gitu ya. Lambungnya sehat, uteknya bosok yo enggak sehat gitu ya itu. Lambungnya sehat, terus ginjalnya bosok yo enggak sehat. Ya semuanya harus sehat misalnya. Makanya namanya general check up itu diperiksa semua gitu ya. Periksa darahnya, periksa dokter penyakit dalam, periksa dokter jantung gitu ya. Misalkan jantungnya sehat, lambungnya nggak sehat, loh ya udah memang nggak sehat kamu gitu. Lambungnya sehat, jantungnya sehat, uteke koplak, yo nggak sehat, uteke kerowak, bosok uteke ya. Itu ya nggak sehat itu. Ya jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah kesehatan lambung itu bisa salah satu ya, salah satu indikator kesehatan tubuh, iya gitu. Tapi itu bukan satu-satunya variabel gitu ya. Mangannya api itu ya, makannya bagus ya, lambungnya bagus, jantungnya bagus itu. Untuk bosok ya, makanya mikirnya kewalik-walik gitu ya. Jangan itu, latihan berpikir ya yang sehat gitu ya itu. Jangan diwolak-walik itu. Makanya kalau punya kepala jangan dibalik gitu. Nanti mikirnya kebalik-balik gitu. Sama ini, Dok. Apa? Dimu. Nah, tadi soal yang stres tadi, Dok. Stres yang bikin lambung sakit. Itu berarti pengobatannya dua sekaligus, mengobati stres dan mengobati lambungnya atau gimana? Ya gini loh ya. Kalau stresnya itu terus kemudian stres berkepanjangan, ya memang minum obat-obat antidepresan gitu. Nah, gejala-gejala di pencernaan misalnya di lambungnya, ya tentu yang namanya obat itu tidak tunggal gitu. Obat misalnya obat orang-orang yang misalnya sakit lambung gara-gara misalnya kecemasan yang berkepanjangan, ya memang obatnya satu untuk mengurangi keluhan-keluhan di lambungnya, misalkan perih perutnya, nah, obat-obat yang mengurangi perih di perut gitu, atau obat-obat anti mual itu diberikan itu namanya itu obat simptomatik, obat-obat untuk menghilangkan keluhan dan gejala simptomnya gitu. Tetapi selain obat simptomatik ada obat yang digunakan untuk mengurai atau mengatasi persoalannya tuh ya, definitif terapinya gitu, bukan hanya simptomnya. Tapi obat-obat simptomatis untuk menghilangkan keluhan dan gejala ya perlu diberikan supaya pasiennya itu tetap cepat merasa nyaman. Tetapi masalah utamanya ya juga dihilangkan gitu ya, sumber penyakitnya itu. Yes, betul. Nah, soal mabuk kendaraan, Dok, itu pengobatannya, Dok.
Loh, mabuk kendaraan itu kan karena ini seringkali karena kita gerak itu ya, kita gerak itu. Gerak itu terus kemudian alat keseimbangan itu, endolim yang ada di apa di koklea itu, di telinga kita itu bergerak itu kita membuat muter gitu. Nah, obat-obat untuk membuat itu yang gampangnya kamu beli antimo selesai udah itu ya. Mabuk ya wis minum antimu. Ya itu. Ya udah beres wis itu. Turu sepanjang jalan gitu. Tangi-tangi wis tekan tujuan gitu. Nih Wim, Ya itu biasanya aku mabuk itu kan pas berangkatnya mabuk, pulangnya nggak wah, mabuk aku. wah sekoni kuncane asline iku anu ngalem manja. Asline iku manja. Kon ngerti manja? Apa gue? Manja Manis-manis bi. Singkatan apa jati. ya? Manis-manis Kayak aneh. jati. Kayak aneh. Orang dong aku sampai Manja. kayak aneh. Orang sampai pernah dong, kau kan pernah gara mabuk ya. Heeh. Habis kepikiran aku. Jadi Jogja Semarang ini akhirnya aku ngadeg Mbak Bis menghindari beneran mabuk aku. Oh. Oh ya wis Lah kok kon iso tadi dok? kon iku kon bakal dadi Kena kernet sakjane. Berarti gak kakek mabuk aneh nek wes. ngadeg gitu. Tahu wes. Orang kan pasti kalau duduk kok mabuk ya, kalau duduk kok mabuk, tapi kalau berdiri kok nggak mabuk pasti itu loh. Loh iya, kalau kamu berdiri, kamu itu bisa ngikuti gerakan. Tapi kalau kamu duduk lebih fix gitu. Jadi gerakan endolimsnya itu sudah dari dulu sudah tahu kenapa kalau kita berdiri itu terus kita berkurang mabuknya kalau duduk kita mabuk. Di samping kalau kamu berdiri itu matamu itu bisa melihat. Nah, kalau ini kamu lihat itu misalkan lihat jendela itu membuat mata kamu itu bergerak-gerak gitu. Ya, matamu itu nixtakus gitu, gerak-gerak itu bikin pusing. Tapi kalau kamu berdiri, kamu lihat muter itu bisa kelihatan semua. Termasuk delok iku, arek wedok sing nang buri kuwe. Wow, melirik-lirik kon mesti. Lah mosok kon ngesir supire, kagak. Loh, kan sepori-sepori sing cewek-cewek cantik Cina loh, sepori Loh, cantik ono loh. ta? Loh ya, kak wis ngerti ya. Lu sakjane kon niku yo matamu iku yo jelalatan loh asli. Ya ora dok, meripatku ini otomatis dok, tas Wes di wes, luar Wim Wim. kendali. Entek Wim. Entek Wim. Oke dok. Oke. Kita lanjut part 2 nanti dok ya, sambung Oke, ya 2. wes. Ya Oke. terima kasih Ya. semuanya, selamat malam dok ya, selamat malam semuanya. Terima Malam. kasih dok Oke. Des. Selamat Oke. menikmati malam satu suro. Yuk makan-makan dok, bagi dok. Makan-makan di sini. Tumpengan. Dimo.